kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita yang pertama dari Yeremia Yesaya pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai di Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas gunung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Dan bacaan firman Tuhan yang kedua dari Yeremia, pasalnya yang ke-17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, merdeka. Masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Ini hari terakhir di bulan Agustus, sehingga nuansa kemerdekaan itu harusnya masih dirasa sampai sekarang. Kemerdekaan merebut, kemerdekaan yang kita, perjuangan yang kita raih untuk merebut kemerdekaan di tengah-tengah gejolak dunia sekarang ini. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, kita tetap mengimani bahwa Indonesia tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bapak dan Ibu, saya berharap jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan media sosial, framing, dan narasi-narasi politik yang kemudian membawa kita membenci si A, membenci si B, membenci si C, dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita sebagai orang Kristen, umat pilihan Tuhan, warga negara yang baik adalah kita berdoa untuk negara ini supaya aman, damai, dan tentram, dan tidak mengarah kepada hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan pergumulan yang berat bagi kita orang-orang yang percaya. Kita tetap berdoa Indonesia ada dalam genggaman Tuhan, dan kita tetap berdoa Indonesia tetap aman, damai, sentosa. Kita tetap bisa bekerja, cari uang untuk menghidupi istri, anak-anak yang ada di rumah. Merdeka. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan
jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, hari ini bacaan firman Tuhan bagi kita dari dua bagian firman Tuhan yang saya ambil, yaitu Yesaya pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebenarnya ini dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 kita baca. Tetapi nanti kalau Bapak dan Ibu dapat kesempatan di rumah untuk membaca bagian firman Tuhan ini, silakan membaca ayat 1 sampai ayat 17. Tetapi saya hanya singkat dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 tentang bagaimana bangsa Israel dalam konteks bacaan kita ya. Kita tidak sedang melihat bangsa Israel dalam kondisi dan situasi yang sekarang ini, tetapi kita sementara saya mengajak Bapak dan Ibu melihat bangsa Israel dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini. Dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 17, sebenarnya bangsa Israel sementara mendapat tantangan, mendapat ancaman, mendapat perlawanan dari bangsa Asyur, bangsa yang lalim, bangsa yang hendak menyerang bangsa Israel, bangsa yang hendak menghabisi bangsa Israel, bangsa yang hendak mengambil milik kepunyaan bangsa Israel. Bangsa itu sementara bangsa Asyur hendak melawan bangsa Israel karena ditahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang berlimpah kekayaan, berkat dan pertolongan Tuhan setelah bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Hanya yang menarik adalah ternyata Yesaya sementara sedang mengkoreksi, mengkritik kehidupan bangsa Israel. Mereka lupa bahwa ternyata yang menolong bangsa Israel, yang memberikan kebebasan, yang memberikan berkat, yang memberikan perlindungan kepada bangsa Israel bukan Mesir, tetapi Tuhan. Banyak kali bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Tetapi dalam pergumulan, dalam hambatan yang diterima oleh bangsa Asyur, dalam pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel lupa pergi kepada Tuhan, sang pemberi pertolongan itu. Bangsa Israel justru pergi meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, pertolongan secara dunia, pertolongan kepada manusia. Kita mulai spill ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh doronganku, dan seterusnya ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Israel lupa, bangsa Israel dalam konteks perenungan firman Tuhan saat ini, mereka lupa bahwa yang menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir, yang menunjukkan tulah kepada bangsa Mesir, yang membuat mereka bisa melewati laut Teberau adalah Tuhan. Mereka lupa bahwa tiang awan dan tiang api ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir adalah karya Tuhan. Mereka lupa bahwa yang memberi kehidupan adalah Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan dari bangsa Asyur, lawan mereka, musuh mereka, mereka tidak pergi kepada Tuhan, tetapi mereka meminta pertolongan kepada Mesir, berteduh di bawah kekuatan dan kuasa dari Firaun. Itu yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat 4, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai di Hanes. Ayat 5, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Tuhan sudah menubuatkan lewat Yesaya bahwa pertolongan di Mesir tidak akan memberikan faedah. Mesir bukan berarti negaranya ya, tetapi Mesir menunjukkan kepada bangsa Israel meminta pertolongan kepada manusia.
Bangsa Israel meminta pertolongan atas kekuasaan dunia. Bangsa Israel dalam teks pembacaan firman Tuhan hari ini meminta dukungan, meminta pertolongan, berteduh, bersandar, berharap kepada manusia yang tidak mampu memberi faedah apapun, yang tidak mampu memberikan pertolongan apapun, yang tidak mampu memberikan jalan keluar apapun dalam perjalanan hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Kita pindah dalam bacaan firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Ini mulai terbagi menjadi dua kelompok manusia. Apa yang terjadi dalam kitab Yesaya pasal 30 itu ternyata juga sudah terkuak dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6, ayat 7 sampai 8. Ada dua kelompok manusia di zaman modern ini. Ada dua kelompok orang Kristen di zaman modern ini yang juga terkait dengan pembacaan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kelompok manusia yang pertama ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan kelompok orang yang kedua adalah ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama sama seperti bangsa Israel, mengandalkan manusia, mengandalkan Firaun dengan segala kekayaan, kekuasaan, jabatan, kemampuan yang dialami oleh Firaun bersama dengan bangsa Mesir, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kelompok manusia yang kedua adalah yang mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita taruh ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di kelompok mana? Ini mengandalkan manusia, ini mengandalkan Tuhan. Bapak dan Ibu ada di kelompok mana? 1 atau 2? Yakin? Itu yang sering update status di Facebook. Itu yang sering bersandar dengan istilah orang dalam. Tenang, ada kita kemenakan di dinas itu. Tenang, gampang itu, nanti saya atur. Aman itu, tenang saja. Ada kita om, sepupu, kemenakan, tetangga, sepupu. Ada yang begitu? Di dinas, gampang itu. Ada ya? Yang dengan istilah seperti itu biasanya adalah mereka yang mengandalkan manusia. Ada ya? Dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6 kita teliti dan kita jabarkan dulu bagian firman Tuhan. Ini seperti dalam kisah Mesir dan Israel. Orang-orang yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang bersandar kepada kekuatan manusia dengan potensi orang dalam, dengan potensi ada koneksi, sehingga masuk dalam sebuah instansi atau masuk dalam sebuah lembaga atau masuk dalam sebuah pekerjaan itu bukan karena prestasi, tetapi karena koneksi. Ada orang dalam di belakang, tenang saja. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaan. Oh tenang saja, kita papak kelapa nanti kita jual, nanti gampang lah itu. Sorong sama gampang lah itu dan lain sebagainya. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu sama dengan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, yang lupa bahwa yang memberi pertolongan, yang memberi hidup, yang memberi berkat, yang memberi kebebasan keluar dari bangsa Mesir menuju kepada bangsa Kanaan yang berlimpah susu dan madu bukan Mesir. Tetapi ketika mereka dapat pergumulan, mereka dapat tantangan, mereka dapat masalah, mereka dapat ancaman dari bangsa Asyur, mereka lupa Tuhan karena mereka bersandar kepada kekuatan, kepada kehebatan, kepada kekayaan, dan kepada manusia yang tidak mampu memberi faedah,
memberi jalan keluar dan tidak mampu memberikan pertolongan apapun. Ayatnya yang ke-6 dari Yeremia pasal 17, ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berharap kepada manusia itu sia-sia. Berharap kepada kekayaan, pada akhirnya kekayaan juga akan hilang. Berharap kepada nama baik, nama besar keluarga, pada akhirnya nama besar itu pun akan hilang. Berharap kepada kekayaan, berharap kepada harta, berharap kepada jabatan, berharap kepada manusia, berharap kepada orang dalam, berharap kepada bersandar kepada diri sendiri dan segala macam jenis kekuatan yang kita miliki, itu tidak dapat memberikan pertolongan apapun dalam kehidupan kita. Itu tidak dapat memberikan faedah. Itu tidak dapat memberikan jalan keluar. Itu hanya saja seperti kita berusaha menjaring angin. Nikmatnya sesaat, tetapi menderitanya panjang dalam kehidupan kita dan lama. Sehingga kita diajarkan bagi kehidupan kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini, jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada jabatan kita. Jangan bersandar kepada kekayaan kita. Jangan sombong. Kalau Bapak dan Ibu punya harta yang berlimpah, kita sama-sama dari tanah yang diciptakan Tuhan. Jangan sombong kalau Bapak dan Ibu punya jabatan yang tinggi, lalu seenaknya menindas rakyat atau seenaknya menindas orang lemah di sekeliling kita. Kita diberikan jabatan dan pekerjaan karena anugerah Tuhan. Maka pakai jabatan dan pekerjaan itu untuk kembali memuliakan Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia, kepada pengertian kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri. Maka kita akan berakhir dalam kehancuran seperti yang terjadi dalam kisah Mesir dan Israel. Nah, kelompok manusia yang kedua, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 dalam Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kelompok manusia yang kedua, kelompok orang Kristen yang kedua adalah ayatnya yang ke-7, yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan bukan pasrah, bukan putus asa, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada sebuah kemampuan atau sebuah tanggung jawab untuk kita berharap kepada Tuhan. Tetapi pengertian berharap adalah kita meyakini, kita mengimani. Sekalipun belum terlihat jawaban Tuhan, tetapi pepatah usang berkata, proses tidak akan pernah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Semua yang diambil dengan cara instan akan cepat pergi. Tetapi semua yang diusahakan dengan cucuran air mata, keringat dan perjuangan, itu pada umumnya akan kekal. Kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan, yang kita dapatkan adalah hasil dari doa. Yang kita dapatkan adalah hasil dari perjuangan. Yang kita dapatkan adalah hasil pengharapan kita kepada Tuhan. Maka berkat itu tidak akan pernah tertukar dalam kehidupan kita. Sehingga kita diajak, kita dinasehati dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia. Karena manusia pasti akan mengecewakan. Tetapi taruhlah pengharapan kita, taruhlah masa depan kita, taruhlah semua kerinduan kita, taruhlah semua rencana-rencana kita ke depan di dalam pengasihan Tuhan. Percayalah bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia tidak akan pernah mati sekalipun dalam tahun kering. Karena aliran air memasok
makanan dan kehidupan bagi pohon yang ditanam itu. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka hari esok yang menjadi tanda tanya bagi kita tetap dapat raih karena kita berharap, bersandar, dan menggantung segenap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Menutup bulan Agustus dan menyongsong bulan September, Oktober, November, Desember sudah ada di depan mata kita. Mari kita review ke belakang. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus hari ini. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025. Menurut Bapak dan Ibu, lebih banyak Bapak dan Ibu mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Jawab saja dengan ekspresi muka. Tapi boleh juga sih kalau menjawab. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hari ini, hari yang terakhir di bulan Agustus. Bapak dan Ibu ketika bekerja, lebih banyak mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Puji Tuhan. Jawaban ini Tuhan catat ya. Apa yang terucap di dunia ini tercatat di surga yang mulia. Tidak andalkan orang dalam. Hampir mengandalkan orang dalam. Tidak bersandar kepada kekayaan. Tidak bersandar kepada nama keluarga. Tidak bersandar kepada itulah kekayaan, harta, jabatan, koneksi, dan teman-temannya. Sehingga ketika kita hendak menutup tahun pelayanan 2025 menuju di akhir penghujung tahun, tinggal September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan kita akan menutup tahun 2025, kita disegarkan lagi. Kalau Bapak dan Ibu mengandalkan manusia, hari ini bertobat. Kalau Bapak dan Ibu mengandalkan koneksi dunia, bertobat. Kalau Bapak dan Ibu melupakan Tuhan, maka bertobat. Jangan lupa bahwa pekerjaan itu karena Tuhan, maka pakailah pekerjaan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti Israel yang meminta pertolongan dalam pergumulan kita, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia, kepada manusia, dan kita berharap kepada apa yang terlihat di dunia ini. Mari terus mengandalkan Tuhan, percaya dan berharap kepada Tuhan, meyakini bahwa sekalipun Tuhan belum jawab harapan kita, cita-cita kita, rencana kita, dan seluruh penghidupan kita, tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Selamat mengandalkan Tuhan, selamat percaya bahwa Tuhan penuh kasih, penuh sukacita, dan penuh kebaikan akan terus merangkul, memberkati, dan menolong kita semua menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.